Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara renungan harian Gereja Persekutuan Kristen Pangkal Pinang. Namun sebelumnya, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, dan perlindungan-Mu sehingga kami pada saat ini dapat bertemu di dalam acara renungan harian Gereja Persekutuan Kristen Pangkal Pinang. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pada hari Sabtu yang lalu saya sudah mengajak kita merenungkan satu tema, bahwa penderitaan kita di dalam dunia, supaya kita tidak lagi rindu akan hidup lama-lama di dalam dunia ini, tetapi kita rindu bertemu dengan Tuhan, rindu sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Pada hari ini saya mengajak kita merenungkan satu tema, bahwa penderitaan ini supaya kita tidak lagi mengandalkan kepada kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tetapi kita boleh mengandalkan kuasanya Tuhan. Saya mengajak kita membaca beberapa ayat Alkitab yang terdapat di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya kalau seorang di dalam keadaan sehat, kuat, lancar, maka dia merasa dia tidak perlu bantuan dari siapapun. Bahkan dia juga anggap tidak perlu Tuhan campur dalam urusannya sendiri. Namun saudara sekalian, kalau pada satu saat, kalau dia mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dia atasi diri sendiri, nah bagaimana keadaannya? Saudara sekalian, terang kalau orang lagi kuat, sehat, tidak memikirkan tentang pertolongan dari orang lain. Tetapi kalau kita sudah dalam keadaan yang susah, kita tidak mampu lagi, mau tidak mau kita perlu bantuan orang lain, atau kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Di dalam bahasa Tionghoa ada satu pepatah berkata demikian, ya, Tongji Funiang Chongji Fudian. Itu artinya kalau seseorang dalam keadaan yang sakit luar biasa, maka tanpa sadar dia akan memanggil ibunya. Kalau seorang di dalam keadaan jalan buntu, tidak ada jalan keluar lagi, mau tidak mau, dia berdoa, memohon Tuhan menolong dia. Saudara sekalian, kalau seorang tenggelam di tengah laut yang besar, yang dalam, bagaimana dia? Pasti dia pada saat itu, dia akan berdoa minta pertolongan Tuhan. Karena tidak ada harapan lagi. Orang datang membantu dia. Saudara sekalian, walaupun waktu itu dia sebelumnya menganggap dirinya hebat, tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dalam keadaan demikian, mau tidak mau, dia harus berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan. Atau kalau seseorang mengalami sakit, kanker, dokter sudah angkat tangan, bahkan sudah angkat kaki. Nah, bagaimana dia? Pasti dia akan berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, memang Tuhan ketika mencipta kita manusia, tidak mencipta kita manusia itu menjadi Superman. Menjadi manusia yang super kekuatan kita. Coba saudara sekalian kita lihat. Ada berapa hal kita ini
dicipta oleh Tuhan, ada batasan-batasan kemampuan kita. Umpamanya dalam hal fisik kita saja. Fisik kita itu tidak sekuat binatang. Saudara sekalian, kita tidak bisa mengangkat barang yang seberat yang diangkat oleh seekor gajah. Kita kalah. Demikian juga saudara sekalian, kita tidak bisa berlari secepat kuda. Kita akan kalah dengan kuda. Demikian juga saudara sekalian, mata kita tidak akan setajam mata burung elang. Saudara, ini kebatasan. Demikian juga saudara sekalian, penciuman kita tidak akan setajam seperti seekor anjing. Nah saudara sekalian, kita juga nggak bisa terbang seperti seekor nyamuk yang kecil. Dia bisa terbang. Kita manusia mana bisa terbang. Demikian juga saudara sekalian, kita nggak bisa berenang seperti seekor bebek. Nah saudara sekalian, itu binatang-binatang yang sederhana saja. Kita kalah dengan mereka itu saudara sekalian. Ini menandakan apa? Kita ada batasan-batasan di dalam fisik kita. Demikian juga di dalam pikiran kita. Di dalam intelek kita juga kalah. Ya, banyak hal yang kita tidak sanggup. Ya saudara sekalian, ambil contoh aja. Kita tahu nggak kenapa rambut kita bisa panjang terus menerus, tetapi alis mata kita tidak panjang-panjang. Kenapa bisa begitu? Kita tidak tahu. Nah saudara sekalian, demikian juga kita tidak mengerti mengapa kita makan makanan sesuatu dalam tubuh kita atau perut kita, maka akan menjadi sel-sel di dalam tubuh kita yang membuat kita menjadi sehat. Bagaimana proses itu? Kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu mengapa seekor sapi kalau makan rumput yang hijau, nanti menghasilkan susu yang putih. Nah saudara sekalian, kita tidak tahu. Kenapa bisa begitu? Berarti apa saudara sekalian? Pengetahuan kita, kemampuan pikiran kita sangat terbatas. Nah saudara sekalian, Tuhan sudah mencipta kita atas batasan-batasan. Kita juga nggak tahu besok apa yang akan terjadi. Hari ini kita hidup demikian. Apakah kita bisa tahu bahwa besok kita masih hidup? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu. Walaupun ada peramal katanya bisa meramal hari depan kita. Tetapi saya pikir peramal sendiri tidak tahu hari depannya sendiri bagaimana. Bagaimana dia bisa meramalkan orang lain. Nah saudara sekalian, itu menandakan apa? Kita ada batas-batas kemampuan kita berpikir. Saudara sekalian juga kita tidak bisa tahu apa yang dipikirkan dalam hati orang lain. Saya tidak tahu bagaimana pikiran Anda pada saat ini. Anda juga tidak tahu apa yang saya pikirkan pada saat ini. Kita sangat terbatas. Kita bukan maha tahu, nah saudara sekalian. Juga kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia ini banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita. Gempa bumi, tsunami, ya, kecelakaan, dan sebagainya. Kita tidak tahu saudara sekalian apa yang akan terjadi besok-besok. Kita lihat juga banyak orang yang menikah begitu saling mengasihi, luar biasa. Pesta pernikahannya luar biasa, tetapi tidak lama atau berapa tahun kemudian mereka cerai. Nah, saudara sekalian, apakah mereka waktu menikah terpikir bahwa mereka satu hari akan cerai? Tentu tidak. Tetapi buktinya kenyataan saudara sekalian. Oleh sebab itu kita banyak hal yang di luar dugaan kita. Di dalam Alkitab ada satu ayat mengingatkan kita bahwa banyak hal kita tidak bisa memprediksinya. Di dalam Yeremia pasal 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23 demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan
langkahnya. Nah, saudara sekalian, jadi ayat ini beritahukan kita banyak hal yang di luar dugaan kita. Kita tidak bisa menentukan arah perjalanan kita. Kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Nah, saudara sekalian, kalau hal-hal yang di luar dugaan itu terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang menyenangkan, tentu kita senang. Tetapi bagaimana kalau hal-hal di luar dugaan yang terjadi itu adalah hal-hal yang menyusahkan, sakit, ya, kecelakaan dan sebagainya, membuat kita menderita, saudara sekalian. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus bersandar kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita masih di dalam masa-masa pandemi virus Corona atau COVID ini, saudara sekalian. Kita tidak tahu apakah besok kita masih bisa sehat, masih hidup. Kita tidak tahu. Tetapi, saudara sekalian, kita tidak usah khawatir. Kita berserah kepada Tuhan saja. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Kita tidak boleh hilang iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam Alkitab mengingatkan kita, walaupun dunia ini bergejolak sedemikian rupa, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dialah adalah Allah yang mencipta langit dan bumi, tetapi Dia juga adalah Allah yang menguasai dunia ini. Ada satu ayat dalam Alkitab, di dalam Mazmur 29 ayat 10. Mazmur pasal 29 ayat 10 berkata demikian. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Nah, ayat ini beritahukan kepada kita, walaupun dunia ini bergejolak sedemikian rupa, air bah sedemikian bahaya, tetapi Tuhan tetap berkuasa di atasnya. Tuhan tetap bersemayam di atas tahtanya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus jangan bersandar kepada diri kita. Marilah kita bersandar kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dia adalah Allah yang merencanakan yang baik untuk kita, saudara sekalian. Dia adalah Allah yang menjadi Bapa kita. Dia adalah Allah yang memperdulikan kita, saudara sekalian. Yeremia berkata demikian di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenal kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Walaupun ada satu saat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ketika kita mengalami segala kesulitan, penderitaan, dan sebagainya, mari kita bersandar kepada Tuhan. Jangan lagi mengandalkan diri kita sendiri. Saudara sekalian, ketika orang kuat, sehat, jaya, dia maka tidak ingat kepada Tuhan. Tetapi pada satu saat, ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan, mau tidak mau dia tahu bahwa dia manusia yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pada masa pandemi virus corona ini, kita menyadarkan kita bahwa kita ini sangat rentan, bahwa kita ini sangat lemah. Banyak hal di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Oleh sebab itu, mari kita bersandar kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, dan Dia adalah Tuhan yang maha kasih, mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita harus setia kepada Dia, berserah kepada Dia. Walaupun kita ada batasan-batasan kemampuan kita,
tapi kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Walaupun di dunia ini begitu banyak masalah yang di luar dugaan kami. Di banyak hal yang kami sendiri tidak mampu mengatasinya. Tetapi Tuhan, tolong kami beriman kepada Engkau, bersandar kepada Engkau. Jangan lagi mengandalkan diri sendiri. Jangan lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami bersandar kepada Engkau. Karena Engkau bukan hanya adalah Tuhan yang maha kuasa, tapi Engkau juga adalah Allah yang mengasihi kami. Tolong kami Tuhan bersandar kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami doakan juga untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Biarlah mereka pada saat ini juga boleh bersandar kepada Engkau, memohon pertolongan daripada Engkau. Dan kami mohon, kalau mereka sudah berdoa kepada Engkau, mohon Tuhan, Engkau jawablah doa mereka. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.